Salam secangkir kopi. Kali ini kita akan bincang-bincang lagi sambil ngopi, yaitu mengenai berbagai hal di dalam kehidupan kita. Tema yang akan kita angkat bersama hari ini adalah keadaan tidak merubah masa depan. Ya, keadaan tidak menentukan masa depan. Mungkin kita sering dengar begini, keadaanmu sekarang itu menentukan masa depan. Ya, jadi keadaan sekarang menentukan masa depan. Nah, justru tema kali ini kita balik bahwa keadaan sekarang tidak menentukan masa depan. Ya, jadi ini kita akan bahas sama-sama. Ya, sepertinya kontroversi berlawanan, tapi ini adalah fakta. Ya. Jadi banyak orang bilang kalau keadaan itu keadaan saat ini, gitu kan, keadaan bagaimana orang lahir, bagaimana orang hidup itu menentukan masa depannya. Nah, ternyata fakta tidak demikian. Apapun keadaan kita saat ini, ya, saya tidak tahu apakah saudara orang miskin, ya, hanya menjadi cleaning service, ya, atau cuma pengangguran saat ini jadi pengamen di jalanan, atau mungkin saudara pelacur, orang yang menjualkan diri, menjajakan seks, hidup dengan bergelimangan dosa. Apakah saudara ini seorang pemabuk, penjudi, ya kan, atau orang-orang yang banyak melakukan kejahatan? Nah, saya mau katakan bahwa itu tidak mempengaruhi masa depan. Jadi, masa depan kita tidak ditentukan oleh keadaan kita saat ini. Jadi, masa depan itu akan ditentukan oleh sikap kita di dalam menghadapinya nanti. Nah, jadi masa depan itu masih ada. Masa depan itu masih bisa berubah kalau kita mau berubah. Jadi, saya akan mengambil contoh banyak orang yang misalnya Presiden kita Joko Widodo bagaimana hidup masa kecilnya, ya, yang cuma di pinggiran kali, ya, hidupnya. Tapi dia jadi presiden. Atau kita pernah dengar Obama, ya. Obama itu pernah sekolah di SDN Menteng, ya, kalau tidak salah. Nah, tetapi dia menjadi presiden. Jadi keadaan dia waktu itu ya tidak merubah masa depan yang akan kemudian. Atau kita pernah mendengar Thomas Alva Edison, ya, seorang yang mengalami disabilitas, ya. Dia sampai dikeluarkan dari sekolah karena gurunya itu tidak sanggup untuk mengajar dia, kan. Dia punya kesulitan-kesulitan untuk dia belajar, tetapi dia menjadi seorang penemu. Nah, ini hal yang luar biasa. Jadi keadaan itu tidak menentukan masa depan. Keadaan itu justru harus kita terima, harus kita siasati, harus kita pakai sebagai alat untuk menentukan masa depan kita. Atau coba kita pernah mendengar, ya, tentang Kolonel Sanders di masa tuanya, gitu kan, bahwa dia pensiun dan segala macam, ya. Justru di masa tuanya itu dia akhirnya menemukan resep, ya kan. Dan ketika resepnya itu mendunia, KFC, ya, Kentucky Fried Chicken, dia menjadi terkenal. Jadi keadaan itu tidak menentukan. Jadi saudara, maaf, ya, saya mengatakan terus terang dan jujur, apakah kita saat ini menjadi orang miskin? Apakah kita saat ini pengangguran? Apakah kita pengamen atau cuma pengemis? Ya, saudara di jalanan, itu tidak menentukan masa depan saudara itu nanti menjadi apa. Ya, jadi keadaan saat ini tidak menentukan. Yang menentukan masa depan kita adalah sikap kita untuk bagaimana kita mau merubahnya. Jadi jangan sampai, wah, nasibnya gini, nggak akan berubah, gitu kan. Ya, banyak orang terintimidasi oleh orang lain bahwa kamu tidak akan bisa berubah. Kamu pemabuk, kamu penjina, kamu pembunuh, ya. Kamu orang miskin, tidak mungkin bisa berubah. Nah, banyak orang-orang yang nasibnya jauh berubah. Saya punya teman SMP pun tidak lulus, ya. Ketika dia akhirnya berjuang, ya, melalui olahraga, dia tidak berhasil, ya. Dia bukan orang yang berprestasi, tetapi dia akhirnya bisa menjadi pelatih. Suatu saat dia kenal seorang wanita, dan wanitanya ini seorang pengusaha yang kebetulan bekerja di perusahaan bapaknya. Calon mertuanya berkata, kalau kamu tidak punya uang sekian, kamu tidak bisa menjadi menantu saya. Ya kan? Tapi itu memicu dia. Ya. Akhirnya dia bisa menikah dengan usaha yang begitu luar biasa untuk memang bisa melamar dengan uang yang sekian banyak itu, kan. Dan dia akhirnya menjadi seniman, ya, menjadi orang yang bekerja luar biasa, walaupun banyak orang nggak tahu kalau dia cuma lulusan SMP, tinggalnya di gunung, di jauh di luar kota, dan itu karena keluarganya keluarga miskin, dia harus tinggal sama neneknya, bukan tinggal sama orang tuanya. Nah, keadaan-keadaan itu tidak menentukan,
ya masa depannya seperti apa, justru yang menentukan adalah sikap kita di dalam menghadapi bagaimana menyiasati ya, masa depan itu, bagaimana kita meraihnya, bagaimana bahwa masa depan itu semuanya cerah. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia untuk dijadikan sengsara. Tuhan tidak menciptakan kita ya untuk tidak punya harapan. Jadi semua manusia itu diberikan harapan. Semua manusia diberikan kelebihan ya kan oleh Sang Pencipta supaya kita menemukan masa depan kita yang lebih baik. Jadi Tuhan menghendaki ya. Ya, ini bukan tausiah, ini bukan khotbah ya, tetapi maksudnya supaya segala sesuatu, kenapa saya selalu bilang Tuhan, selalu bilang Allah gitu kan, karena supaya kita paham bahwa apapun yang kita lakukan itu dengan seizin Allah itu pasti bisa ya. Jadi di thumbnail materi kali ini saya memberikan foto Nick Vujicic. Nick Vujicic itu lahir tanpa lengan, ya nggak punya lengan, cuma sampai sebahu saja dan tidak punya tungkai, tidak punya kaki, ya tungkai kaki dia hanya sampai sepinggul saja. Nah, ketika orang tuanya melihat ya melahirkan dia dengan keadaan cacat itu udah shock, stres. Bagaimana anak ini akan jadi apa anak ini kan? Tetapi orang tuanya yang luar biasa, yang mendidik dia dan dia diberi motivasi dari kecil sampai besar, akhirnya dia menjadi seorang terkenal, seorang motivator. Ya bahkan dia menjadi seorang rohaniawan dan istrinya cantik, anaknya juga ganteng-ganteng dan cantik. Itu hal yang luar biasa gitu kan. Istrinya keturunan Jepang ya, dia tinggal di Australia. Ini coba saudara ngecek review lah. Bagaimana kisah hidup Nick Vujicic ini yang saya ambil sebagai thumbnail materi kali ini, supaya kita sadar bahwa keadaan apapun kita saat ini itu tidak menentukan masa depan kita. Jadi jangan terintimidasi, jangan sampai ada orang menghina kita, ada orang memponis kita, kamu tidak bisa apa-apa, kamu akan miskin ya. Kamu akan menjadi seperti itu, kamu akan sengsara, kamu akan kena ajab gitu kan. Misalnya enggak. Banyak orang yang masa mudanya jahat. Ya saya kenal beberapa orang yang bahkan ketika di usia menengahnya mereka itu menjadi dukun santet, menjadi apa, tetapi luar biasa. Di masa tuanya mereka bertobat dan mereka menjadi rohaniawan, dan itu berbeda dengan konsepnya dunia ini atau konsepnya para apa ya rohaniawan ya, bahwa wah akan kena ajab, orang jahat pasti kena ajab, pasti mati, kena ajab, pasti disiksa di dunia ini, pasti hidupnya miskin, pasti sengsara, pasti celaka. Tapi ternyata enggak. Saya banyak menemukan orang yang memang sangat jahat gitu kan, tetapi Allah tidak mengajak mereka, bahkan membuat mereka bertobat. Nah itu hal-hal yang saya memberikan semangat kepada saudara yang hari ini hidup di dalam kegelapan ya, atau hidup di dalam kemiskinan, atau di dalam hidup sesuatu yang tidak punya pengharapan. Kita bisa berubah. Ya, ketika kita percaya bahwa Allah punya tujuan di dalam hidup kita untuk berubah nasib kita, kita bisa. Karena memang Allah tidak menciptakan kita untuk sengsara. Allah tidak menciptakan kita untuk menjadi pecundang, tetapi kita harus menjadi pemenang. Itu adalah keinginan Allah. Nah, sekarang tinggal keinginan kita sendiri. Mau nggak ya, kita merubah nasib kita, tidak menerima keadaan kita sebagai sesuatu yang menyalahkan takdir, menyalahkan orang tua, menyalahkan lingkungan. Wah, saya tinggalnya di gunung, nggak mungkin lah ya, bisa menjadi orang kaya, atau saya tinggalnya di bantaran kali, nggak mungkin lah menjadi presiden gitu kan, atau saya sekolahnya di apa di sekolah-sekolah yang tidak elit, tidak mungkin lah saya bisa menjadi pejabat. Ternyata tidak demikian. Bukti banyak ya tokoh-tokoh dunia ini yang memang uh, dilahirkan dengan kondisi yang kurang, dengan kondisi minim, dengan kondisi yang disabilitas, cacat dan segala macamnya. Ternyata mereka menjadi orang yang luar biasa karena keadaan mereka, keadaan kita itu tidak menentukan masa depan. Yang menentukan masa depan adalah keinginan kita, cita-cita, bahwa kemauan kita untuk merubah nasib itu yang menentukan. Jadi jangan sampai, saya mah udah orang miskin lah, saya mah cuma lulusan SMP, ya saya mah cuma cleaning service ya, pegawai tukang sapu jalanan ya, sekarang hidup cuma jadi pengemis, pengamen ya. Tidak ya, banyak pengamen itu menjadi penyanyi yang terkenal. Banyak orang-orang yang
tidak pernah kita sangka, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itulah terjadi gitu ketika kita sungguh-sungguh untuk merubah nasib. Jadi kalau kita tidak berubah, nasib kita tidak berubah, itu bukan salah keadaan, tetapi karena kita yang tidak mau berubahnya. Ya. Sehingga kalau rohaniawan bilang ya, Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kalau suatu bangsa itu tidak mau merubahnya sendiri. Jadi betul, jadi jangan melihat keadaan, tapi lihatlah masa depan. Jadi yang membuat kita tidak berhasil karena kita melihat keadaan kita. Wah, saya tidak punya lengan, saya tidak punya kaki, saya tidak punya uang gitu kan. Kalau melihat itu ya memang tidak bisa, tapi coba lihat. Masa depan itu kan adanya di depan. Coba arahkan mata ke depan gitu kan. Ketika kita mengarahkan mata ke depan, maka kita tidak akan melihat diri kita sendiri. Nah, masih ada harapan bagi semua kita semua. Siapapun punya harapan. Ya, selama matahari itu masih bersinar berarti masih punya harapan. Selama bumi ini masih berputar, selama napas hidup kita masih berhembus, ya kita masih punya harapan dan semua orang punya harapan ya. Kita diciptakan Tuhan ya untuk maksud dan tujuan yang baik supaya kita tinggal di dalamnya. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ampunilah Tuhan, gitu kan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu membuat kehidupan kita belajar untuk hidup lebih baik. Ya, mungkin kalau tiba-tiba saudara lahir menjadi orang kaya, saudara akan mati sebagai seorang yang jahat. Banyak kan orang kaya yang akhirnya matinya sebagai orang jahat. Jadi saya bangga sebagai orang yang waktu kecil hidupnya dalam kesusahan ya, sebagai seorang yatim gitu dengan dua adik saya gitu kan. Tapi kami akhirnya bangga menemukan justru dengan kehidupan keadaan kami yang waktu itu makan sulit, sekolah aja sulit gitu kan. Semua akhirnya dapat surat keterangan tidak mampu karena kami tidak bisa bayar SPP. Tapi itu yang akhirnya membuat kami berhasil menyiasati hidup. Saya bukan orang kaya dan banyak teman juga bukan orang kaya, tapi kami berhasil menyiasatinya gitu kan. Berhasil meraih apa yang kami harapkan dan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Itu lebih penting daripada ketika kami dilahirkan jadi orang kaya, tetapi akhirnya kami menjadi arogan, membunuh orang kan. Banyak kan sekarang orang kaya arogan karena mereka dilahirkan kaya. Mereka tidak belajar dalam hidup mereka bahwa mereka punya tujuan, bahwa kaya adalah anugerah Tuhan dan miskin pun anugerah Tuhan. Keadaan kita itu anugerah semuanya. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Yuk, mari kita sikapi jangan sampai keadaan kita saat ini ya. Keadaan kita saat ini itu mengganggu kita. Jangan sampai membuat kita frustasi karena nggak punya uang. Jangan sampai kita frustasi karena nggak punya lengan, nggak punya kaki, nggak punya mata, ya kan? Atau tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Jangan sampai itu banyak ya. Saudara mungkin akhir-akhir ini dan beberapa waktu yang lalu lihat bagaimana disabilitas itu bisa nyanyi, ya kan? Orang yang matanya buta itu suaranya ternyata bagus, ya kan? Menjadi artis terkenal. Jadi jangan membatasi diri kita dengan keadaan kita. Jangan mengeluh dengan keadaan kita, tapi syukuri apa yang ada dan akhirnya kita akan menemukan jalan hidup kita. Itulah yang dinamakan harapan kita di dalam Tuhan. Jadi keadaan kita saat ini, apapun kita, siapapun kita, dimanapun kita lahir, dimanapun kita ada, semiskin apapun kita, sesusah apapun kita, sekurang apapun kita, secara fisik, secara mental mungkin ya kan, secara pendidikan, itu tidak akan menentukan masa depan kita. Yang menentukan masa depan kita adalah kita berusaha. Pendidikan tidak bisa membuat orang kaya. Kalau orang yang berpendidikan tinggi bisa menjadi kaya, semua dosen udah jadi kaya. Betul nggak? Kalau misalnya siapa? Kalau misalnya orang yang bekerja keras itu bisa menjadi kaya, kuli bangunan, petani itu sudah menjadi orang terkaya di dunia. Betul? Ya. Jadi tidak menentukan kadang orang atau orang yang dilahirkan kaya, banyak orang yang dilahirkan kaya itu akhirnya justru tidak sukses. Ya, tapi banyak orang yang miskin susah. Saya ketemu dengan mahasiswa ya. Mereka itu orang yang tidak mampu, akhirnya mereka berusaha keras, akhirnya mereka bisa mendapat beasiswa dan mereka lulus di perguruan-perguruan tinggi terkenal dan mereka berkarya gitu kan. Jadi karena mereka tidak berfokus kepada keadaan mereka yang miskin dan susah, tetapi mereka mau berusaha merubah nasib. Jadi mari saudara-saudara semua, siapapun kita,
ya, semangat ya, bahwa keadaan kita itu tidak menentukan masa depan kita, tetapi yang menentukan masa depan adalah cita-cita kita adalah kita mau merubah nasib kita. Terakhir saya mau menceritakan tentang Daud ya, sambil ngopi, yang belum ngopi ya. Daud itu dia menjadi raja. Ya, saya ceritakan Daud karena tidak banyak orang tahu tentang Daud. Jadi waktu Daud dikandung sama ibunya, ayahnya menuduh Daud itu bahwa ibunya selingkuh. Karena ibunya selingkuh, ya dia diadili karena harus dikucilkan ibunya. Tapi ayahnya tidak bisa membuktikan bahwa ibunya Daud selingkuh. Nah, karena itu ketika Daud lahir, ayahnya tidak suka sama Daud. Ayahnya tidak suka sama ibunya, tetapi ayahnya ini tidak bisa membuktikan bahwa Daud itu bukan anak ayahnya. Ya, mungkin kalau sekarang harus tes DNA ya. Tetapi sepanjang ibunya mengandung dia, ibunya mengalami penderitaan. Dan demikian juga ketika dia lahir dan dia menjadi anak bapaknya, dia itu penuh dengan penderitaan. Karena itu Daud berkata, dalam kesalahan aku dilahirkan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan ketika dia lahir, ketika Allah menentukan dia untuk menjadi raja, wah, bapaknya itu tidak bisa terima ya. Jadi ketika ada orang yang mau mengurapi dia tidak masuk hitungan. Ya semua saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu dipuja sama bapaknya, diusulkan untuk menjadi raja, diusulkan untuk dilantik. Tetapi Daud disuruh ngangon kambing. Ya, ketika waktu itu ada nabi namanya Samuel, ya, kepada ayahnya Daud, Daud tidak masuk hitungan. Ya, sampai akhirnya panggil anakmu yang bungsu itu, dan supaya datang. Ya, dan ketika dia datang, Daudlah yang masih kecil, yang tidak dianggap, yang tidak dianggap ya, yang dianggap anak haram oleh bapaknya, itu yang dilantik menjadi raja dan dia menjadi raja Israel. Ya. Itu dalam catatan agama dan di dalam catatan sejarah bahwa itulah hidup Daud dan tidak banyak orang tahu. Itulah sebenarnya Daud, keadaan Daud. Ya. Tetapi Daud dengan keadaan yang sejak dalam kandungan saja sudah tertolak, ketika lahir dia sudah tertolak dan dia tidak dianggap ya kan, oleh keluarganya sendiri, oleh bapaknya sendiri, tapi keadaan itu tidak membuat dia kecil hati. Keadaan itu tidak membuat dia marah. Keadaan itu justru membuat dia semangat. Saya harus bisa. Dan Tuhan yang menentukan akhirnya dia menjadi raja. Jadi ketika orang menerima keadaan dia dan mengucap syukur atas keadaan dia, tidak menyalahkan bapaknya, tidak menyalahkan ibunya, ya mungkin kalau sekarang dia juga minta dites DNA, sebenarnya aku anak bapakku atau bukan. Ya. Tapi Daud tidak komplain semua itu. Dia merasa terhina sebagai orang yang digunjingkan sejak masa kecilnya, ibunya digunjingkan, tidak dianggap oleh bapaknya, tetapi dia berkata bahwa dia bisa. Sekalipun aku dilahirkan dalam kesalahan dan sekalipun aku dikandung di dalam dosa, aku orang adalah orang yang ditentukan Tuhan untuk hidup lebih baik. Jadi mari saudara, apapun keadaan kita saat ini, sekali lagi, keadaan kita tidak menentukan masa depan kita. Tapi yang menentukan masa depan kita adalah ketika kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan kita mau meresponnya, kita mau merubah nasib kita mau mencari nasib kita mau menjalani hidup sesuai dengan tujuan Allah di dalam hidup kita. Nah, makanya kita bisa berubah. Kalau banyak orang di dunia ini bisa berubah, kalau orang miskin bisa berubah, kalau orang cacat bisa berubah, kalau orang tidak bisa melihat bisa berubah, kalau orang tidak bisa ngomong aja bisa berubah, kalau orang seperti Thomas Alva Edison yang tidak diterima di sekolah, di DO karena memang nggak bisa belajar, dia akhirnya menjadi penemu yang luar biasa. Nah, apalagi kita ya, kita bisa belajar dari hidup mereka bahwa Allah menentukan segala sesuatu itu baik. Sekarang tinggal respon kita, maukah kita menyambut kebaikan Allah itu supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara sambil ngopi ya, suatu saat ingat apa yang saya sampaikan ini, renungi sambil ngopi bahwa kita bisa berubah ya, selama masih ada harapan, selama matahari masih bisa bersinar, maka kita bisa merubah nasib kita untuk kehidupan yang lebih baik, untuk sesuai dengan tujuan Allah, bagaimana Allah menciptakan kita. Salam
secangkir kopi, jangan lupa ngopi.